Salam sejahtera saudara, ketemu lagi dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar tentang perahara permasalahan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat, adanya KLB, adanya dualisme kepemimpinan, mengagetkan, mengejutkan banyak orang, tetapi ini adalah masalah intern partai ya saudara. Dan ketika juga kita mendengar masalah COVID-19 pertama kali ketika terjadi di China, banyak orang kaget karena secara tiba-tiba ada yang pingsan, ada yang jatuh di jalan, bahkan banyak yang meninggal ya. Nah saudara, banyak hal yang mendatangkan keterkejutan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Matius 2 ayatnya yang ketiga dikatakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Raja Herodes terkejut, kaget ketika mendengar bahwa ada seorang bayi yang dilahirkan di Bethlehem dan akan menjadi raja orang Yahudi. Herodes kaget ketika mendengar berita yang dibawa oleh orang-orang Majus dari timur. Kalau sekarang daerah Iran ya, saudara, dari Persia, mereka berjalan rombongan dan datang sampai ke Yerusalem untuk menyembah bayi yang dilahirkan, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak berita yang membuat kita kaget. Di dalam konsep pengajaran kekristenan bahwa keselamatan adalah kasih karunia Tuhan, adalah pemberian Tuhan. Coba kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita melihat bahwa ternyata keselamatan yang kita terima adalah karena oleh iman, dan dikatakan itu bukan hasil usaha manusia, tetapi pemberian Tuhan. Jadi Tuhan yang memprakarsai, Tuhan yang aktif. Dikatakan karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mendengar juga tadi, saya membaca berita tentang ada wacana juga tentang akan ada 3 periode untuk kepemimpinan presiden saat ini. Dan kalau kita melihat Indonesia sedang dituntun ke arah yang baik, Indonesia sedang bergerak, sedang juga terjadi pemulihan ekonomi. Pernah terjadi pada tahun 1929 terjadi resesi ekonomi di Amerika Serikat, dan saudara, ada seorang pemimpin presiden yang namanya Franklin Delano Roosevelt terpilih menjadi presiden, dan dia membangun negara Amerika, dia membangun ekonomi, dam-dam raksasa dibangun dan mempekerjakan banyak orang, dan Amerika bisa bangkit kembali. Dan F.D. Roosevelt ini terpilih 4 kali menjadi presiden Amerika. Sejarah mencatat satu-satunya presiden yang terpilih 4 kali adalah F.D. Roosevelt, dan Amerika ekonominya bangkit kembali. Dan setelah F.D. Roosevelt dibuatlah undang-undang yang hanya seorang presiden hanya bisa menjabat dua periode. Nah saudara, kalau di negara kita ada wacana untuk 3 periode, kalau menurut saya sesuai dengan kenyataan yang kita lihat untuk kemajuan bangsa dan negara, pemimpin saat ini bekerja dengan baik. Kenapa tidak saudara? Jadi sejarah juga akan mencatat, Indonesia negara demokrasi terbesar ketiga di dunia akan mencatat juga suatu hal yang saya menyetujuinya juga saudara ya. Yang penting negara kita maju, dituntun ke arah yang benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan di dalam konsep kekristenan adalah pemberian Tuhan. Dikatakan jangan ada orang yang bermegah, karena itu bukan pekerjaan manusia, tetapi karena pemberian Tuhan yang ada di sorga ya saudara. Di dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-27, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya, dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus adalah seorang, dapat dikatakan dalam tanda petik, rasul sakti. Luar biasa, pernah dibawa secara tiba-tiba, dia diangkat, dibawa ke Firdaus, ke sorga tingkat 3, di mana ada tahta Tuhan, di mana ada Tuhan Yesus. Nah saudara, tetapi dengan rendah hati dia katakan bahwa dia melatih tubuhnya supaya setelah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Kehidupan kekristenan, Alkitab katakan berjaga-jagalah dalam segala hal, siap sedia. Kehidupan iman kita juga perlu dilatih dari sehari lepas hari, seperti seorang petinju, dia harus berlatih demikian rupa untuk memenangkan suatu pertandingan. Nah di dalam perjalanan iman kita juga, Tuhan Yesus katakan bahwa dia akan datang dengan tiba-tiba. Karena itu dikatakan siap sedialah, dan selalu siap sedia dan berjaga-jaga di dalam kehidupan iman kita. Karena mungkin tanpa sadar, banyak orang yang mati secara tiba-tiba tanpa kita ketahui ya. Terkejut ya saudara, mungkin ketika kita sudah meninggal, kita terkejut ya, kok kita sudah berada di suatu alam yang lain, suatu dimensi yang berbeda. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sudah anugerahkan keselamatan yang besar bagi kita. Jangan sia-siakan. Sampai jumpa kembali di video yang akan datang. See you on next video. Tuhan memberkati kita semua.